Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan pengguna teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Berikut tujuannya. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna dalam menganalisis data dan pengambilan keputusan bagi suatu perusahaan atau bisnis. Yang kedua, memudahkan pekerjaan dan pengelolaan manajemen dalam suatu perusahaan atau bisnis. Ada 3 faktor untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, yaitu: yang pertama, data tersebut harus relevan atau tepat sasaran. Yang kedua, tepat waktu dan efisien. Yang ketiga, tepat sasaran atau akurat. Adapun fungsi dari sistem informasi tersebut, yang pertama, mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholders. Mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Memberikan aksesibilitas yang baik kepada pengguna, dan yang terakhir, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikutnya komponen dari sistem informasi tersebut. Yang pertama, sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen adalah sebuah sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis seperti layanan, biaya, produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Yang kedua, sistem pendukung keputusan adalah salah satu bagian dalam sistem informasi berbasis komputer yang berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi terkait. Dan yang ketiga, informasi eksekutif. Untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Dan yang terakhir, sistem pemrosesan transaksi. Gunanya untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan atau kontinu yang diperlukan dalam bisnis. Selanjutnya, penerapan sistem informasi. Yang pertama, e-commerce. Penerapannya dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang kedua, e-learning untuk mengelola berbagai aktivitas seperti pembelajaran, pengolahan data pendidik dan peserta didik, serta yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Yang ketiga, fleet management system. Membantu proses monitoring, armada logistik, dan pengiriman barang supaya proses tracking menjadi lebih sistematis dan terpusat. Yang keempat, knowledge war system. Memuat berbagai data terkait ilmu pengetahuan. Yang kelima, office automation system. Sekumpulan sistem yang menggabungkan beberapa peralatan IT pada perangkat server untuk kebutuhan jaringan komputer. Dan yang terakhir, transaction processing system, yang digunakan oleh organisasi maupun perusahaan untuk kegiatan operasional bisnis tertentu secara rutin atau kontinu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.